Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Yulananda Ma'rufiliana dengan NIM 13520101081 kelas B220. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode MPN. Di sini kita akan melakukan identifikasi bakteri E. coli menggunakan metode MPN atau Most Probable Number. Yang itu merupakan teknik yang digunakan untuk menghitung populasi coliform atau mikroba E. coli dalam bahan pangan, baik makanan maupun minuman. Di metode MPN terdapat 3 langkah uji. Pertama yaitu uji penduga, uji penegasan, uji kepastian. Pertama, kita melakukan persiapan sampel terlebih dahulu, yaitu mengambil 100 ml sampel. Di sini kita akan memakai sampel air dan melakukan pengenceran sebanyak 3 kali, yaitu 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3. Dan masing-masing diambilkan 1 ml dari pengenceran tersebut dan ditambahkan Aquades sebanyak 9 ml. Pertama yaitu kita melakukan uji penduga dengan menggunakan 9 buah tabung durham kecil yang gunanya untuk indikator apakah ada gelembung atau tingkat kekeruhan di tabung durham sehingga kita bisa menyatakan sampel tersebut negatif atau positif E. coli dengan menggunakan media lactose broth yang berbentuk cair tidak membeku. Pertama, kita melakukan pengenceran menggunakan sampel 1 yaitu 10 pangkat min 1 atau kelompok A dengan ditambahkan masing-masing 1 ml dari sampel tersebut. A ini ditambahkan Aquades sebanyak 9 ml dan ditandai dengan A1, A2, dan A3. Begitu juga dengan sampel yang kedua yaitu 10 pangkat min 2, masing-masing ditambahkan 1 ml, kemudian ditambahkan Aquades 9 ml dan sampel tersebut bisa dikelompokkan menjadi B1, B2, atau B3. Untuk sampel ketiga yaitu 10 pangkat min 3 juga masing-masing ditambahkan 1 ml, terus ditambahkan lagi Aquades sebanyak 9 ml dan diberi tanda dengan kelompok C1, C2, dan C3. Tahap yang kedua, kita akan melakukan inkubasi pada masing-masing tabung reaksi di inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam atau 1 hari. Jika tidak ada gelembung, kita akan melakukan inkubasi 1 kali 24 jam yang kedua. Setelah itu diamati, jika tidak terdapat gelembung, berarti sampel tersebut negatif dan tidak dilanjutkan lagi. Jika ada gelembung atau keruh, kita akan melakukan ke tahap berikutnya. Ke tahap selanjutnya dengan ciri-ciri jika negatif tetap menjadi merah di tabung durham dan tidak terdapat gelembung, jika positif keruh dan terdapat gelembung. Ini didapatkan hasil yang positif yaitu A1, A2, B1, B2, dan C1. Jika terjadi perubahan atau terdapat gelembung atau keruh, kita akan melakukan uji yang selanjutnya yaitu penegasan dengan media biji LBB atau Brilliant Green Lactose Byproduct yang bentuknya cair tidak berupa agar. Kita di sini akan menggunakan 9 tabung durham kecil. Itu pertama kita akan melakukan pengencairan 9 tabung, kita akan bagi tiap masing-masing sampel yaitu 3 tabung dengan menambahkan 1 ml sampel yang positif tadi, kita gunakan salah satu saja dan ditambahkan masing-masing sebanyak 1 ml. Contohnya sampel pertama yaitu 10 pangkat min 1 masing-masing 1 ml, sampel 10 pangkat min 2 masing-masing 1 ml, dan sampel 10 pangkat min 3 masing-masing 1 ml, dan dilakukan inkubasi di inkubator dengan suhu 44 derajat Celcius selama 24 atau 48 jam. Setelah itu kita amati jika terdapat gelembung atau keruh berwarna hijau pekat, berarti itu positif E. coli dan dihasilkan seperti berikut contohnya, yaitu yang positif A1, A2, B1, B2, dan yang sampel 10 pangkat min 3 tidak terdapat gelembung atau keruh. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji yang ketiga yaitu uji kepastian dengan menggunakan media EMBA yaitu iosin metilen blue agar yang bentuknya seperti agar. Terus kita letakkan di cawan petri dengan sterilisasi basah di autoclave. Selanjutnya kita akan lakukan inokulasi yaitu dengan teknik sinabung atau teknik D. Kita inokulasikan dalam cawan petri, sudah kita buat media MBA berwarna biru. Itu diinkubasi selama 24 atau 48 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu diamati jika warnanya hijau metalik berarti sampel tersebut yaitu positif E. coli. Hijau metalik berasal dari iosin metilen yang akan menghasilkan warna lebih terang.
Untuk mengetahui jumlah E. coli yang terdapat pada sampel tersebut, kita akan melihat di daftar coliform dengan menggunakan 3 tabung seperti berikut. 3 tabung. Kita lihat dulu, tadi di uji penegasan kita dapatkan sampel yang positif di sampel 10-1 sebanyak 2, 10 pangkat min 2 sebanyak 2, dan 10 pangkat min 3 0. Jadi didapatkan yaitu 220. Berarti 220 terletak pada tabel berikut dan hasilnya yaitu 21. Berarti di daftar coliform dengan menggunakan 3 tabung terdapat 21 coliform mpn per gram per mililiter. Tidak berhenti di situ saja, kita akan melakukan perhitungan nilai mpn untuk mengetahui berapa E. coli yang ada dalam 1 gram reaksi tersebut. Untuk rumus nilai mpn yaitu nilai mpn tabel dikali 1 dibagi pengenceran tabung tengah. Dan tadi didapatkan nilai mpn tabel yaitu 21 dikali 1 bagi pengenceran tabung tengah. Pengenceran tabung tengah tadi didapatkan kan 220. Nah, tabung tengah ini yang dipakai yaitu tabung tengah. Ini kan termasuk 10 pangkat min 2. Jadi kita masukkan 10 pangkat min 2 dengan hasil 21 kali 100 sama aja. Terus dijumlahkan sebanyak 2100 mpn per gram per mililiter. Jadi ada 2100 E. coli dalam 1 gram per mililiter di tabung 3 tersebut. Tidak hanya 3 tabung yang digunakan, di sini juga terdapat 5 tabung yang digunakan untuk mengetahui pengenceran tabung tengah. Berarti contohnya kita dapatkan yaitu pengenceran pertama 2, 2, 1, 0, 0. Jadi yang dipakai yaitu yang tengah yaitu 10 pangkat min 3. Nah, satuannya kita lihat di tabel. Di tabel berikut untuk menentukan nilai mpn coliform menggunakan 5 tabung. Nanti satuannya jadi menggunakan mpn per 100 ml. Sekian dari penjelasan saya tadi. Mohon maaf jika ada yang kurang dipahami karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.